In our land where we stand, never the fate goes be your friends. We live better hand in hand, try to appreciate and understand. Why democracy if occupied by oligarchy? Apa demokrasi nek mau ngarep do ngapusi? Why religion is only trying to kill humanity? Apa agama nek mau ngarep do mateni? Hey, oxymoron, you don't need to teach me. Gak usah gurui, mergo ora migunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafinala Salma Adam Maimun, mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 dengan NIM akhir 400. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum pidana. Sebelumnya, apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma di masyarakat, seperti mencuri, merampok, atau melakukan kekerasan. Kalau seorang melanggar aturan ini, negara punya wewenang untuk menghukum mereka. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung seberapa parah pelanggarannya. Secara sederhana, hukum pidana itu seperti rambu-rambu di jalan kehidupan. Kalau kita melanggar lampu merah dan konsekuensi yang harus ditanggung, misalnya kena tilang. Nah, bedanya hukum pidana lebih serius karena menyangkut keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, mengapa sih hukum pidana itu penting? Nah, jadi bayangkan di dunia tanpa hukum pidana, kalau ada yang mencuri, tidak ada aturan yang bilang itu salah dan tidak ada konsekuensi untuk perlakuannya. Akibatnya, semua orang bisa seenaknya melakukan hal-hal buruk tanpa takut dihukum. Hukum pidana hadir untuk memastikan bahwa setiap orang tahu mana yang benar dan salah, sekaligus mencegah orang lain untuk ikut-ikutan melanggar. Bagaimana sih cara bekerja hukum pidana itu? Nah, untuk cara kerja hukum pidana adalah yang pertama, perbuatan melanggar aturan, tindak pidana. Ada hal-hal yang secara jelas dilarang, misalnya mencuri atau membunuh. Nah, itu akan terkena pidana karena hukum itu sudah diatur ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Nah, untuk yang kedua, adanya hukuman yang jelas. Kalau melanggar, pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran, seperti sanksi penjara, sanksi denda, atau lain-lain lah, sanksi moral mungkin. Nah, untuk yang ketiga dilaksanakan oleh negara. Berbeda dengan perselisihan antar individu. Dalam hukum pidana, negara yang turun tangan karena dampaknya menyangkut kepentingan umum. Nah, untuk contoh kasus pidana itu seperti pencurian, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Nah, untuk peran dalam kehidupan, hukum pidana tidak hanya untuk menghukum, tapi juga untuk mengingatkan bahwa ada batasan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hukuman bukan sekedar balas dendam, tapi untuk mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama dan membantu pelaku menyadari kesalahannya. Tujuan adanya hukuman itu biar pelaku jera, tidak mengulangi lagi. Nah, tujuan hukum pidana itu pada dasarnya adalah menjaga agar hidup bersama di masyarakat tetap aman, tertib, dan adil. Jadi, kalau ada yang berbuat jahat atau melanggar aturan, hukum pidana memastikan mereka dihukum supaya orang lain tidak ikut-ikutan. Dan berikut penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah. Nah, 1. Untuk mencegah kejahatan. Yang kedua, memberi efek jera pada pelaku. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Yang keempat, mengatur keadilan. Dan yang kelima, memperbaiki pelaku. Nah, untuk unsur-unsur hukum pidana sendiri, yang pertama unsur subjektif. Unsur ini berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan sikap batinnya. Artinya, ada faktor kesenjangan atau kelalaian dari orang
yang melakukan perbuatan itu ya. Unsur subjektif ini meliputi kesengajaan dan kelalaian. Untuk kesengajaan, pelaku benar-benar berniat melakukan perbuatan tersebut. Contoh, seseorang melakukan tindak pencurian, berarti kan orang itu sengaja untuk mencuri, untuk mengambil barang atau hak yang bukan miliknya. Nah, untuk kelalaian, perbuatan ini terjadi karena kurang hati-hati atau teledor. Contoh seperti kecelakaan di jalan raya. Supir lupa untuk mengecek remnya, apakah remnya itu pakem atau enggak. Itu bisa dipidana kalau mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Nah, untuk unsur objektif, unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap sebagai tindak pidana. Nah, harus ada perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Untuk perbuatan sendiri, tindakan nyata yang dilakukan baik berupa tindakan aktif maupun pasif. Nah, sebagai contoh, menyerang orang lain. Itu jelas salah karena melukai orang lain baik secara fisik maupun secara mental. Nah, baik secara fisik itu bisa juga dengan memukul atau yang lain-lain lah. Yang secara mental bisa juga dia menghujat di internet atau menyebarkan hoax tentang dirinya. Nah, akibat yang diterima oleh hukum, perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat yang melanggar hukum seperti kerugian fisik, materi, atau sosial. Contohnya, pembunuhan yang menyebabkan kematian seseorang. Terus yang ketiga, unsur melawan hukum. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Jika perbuatan itu dilakukan dengan keadaan yang dibenarkan oleh hukum, seperti pembelaan diri, maka tidak dianggap melanggar hukum. Nah, sebagai contoh, kita sedang di jalan, teman-teman. Kita sedang di jalan, kita mau dibegal oleh sekitar 3 orang lah yang berboncengan. Dengan bertujuan mereka mau mengambil motor kita. Kita bisa untuk membela diri. Itu tidak dilarang oleh hukum karena bertujuan untuk membela diri. Nah, untuk yang keempat, unsur yang diatur oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, prinsip utama adalah nolum delictum nulla pona sin praevilia lege pona. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa aturan hukum. Artinya, perbuatan dianggap tidak pidana jika sudah diatur dalam masing-masing undang-undang. Nah, sebagai contoh, jika sesuatu perbuatan belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang, maka pelakunya tidak bisa dihukum. Nah, untuk yang kelima, unsur sanksi. Setiap tindak pidana memiliki konsekuensi berupa ancaman sanksi yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Sanksi dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman mati. Nah, untuk yang biasanya melanggar peraturan seperti tilang itu kan cuma didenda ya teman-teman. Untuk yang mencuri itu dipenjara. Kalau di Indonesia yang hukuman mati itu yang sudah pernah kita ketahui juga, yang pernah dihukum mati itu rata-rata tentang kasus narkoba. Nah, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai hukum pidana. Mungkin ada salah kata atau kurangnya materi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.